Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi, berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Mari kita sama-sama masuk ke dalam renungan hari ini. Kita bakal membahas sebuah misteri rohani yang, jujur aja, ini benar-benar indah dan bisa banget mengubah cara kita menjalani iman sehari-hari. Coba bayangkan situasi Filipus waktu itu. Dia sampai memohon, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini tuh bukan sekadar pertanyaan biasa, tapi sebuah permohonan yang benar-benar tulus dan jujur agak putus asa ya. Dan kalau kita mau jujur, kita sering banget loh ada di posisi Filipus ini. Di tengah kesibukan yang gak ada habisnya, beban kerja yang menumpuk, atau pas lagi banyak banget masalah, pernah gak sih kita ngomong dalam hati, Tuhan, tolong dong tunjukkan wajahmu, kasih aku satu tanda aja kalau engkau tuh benar-benar ada dan peduli sama aku. Relate banget kan? Nah, mendengar permohonan yang begitu mendalam dari Filipus, jawaban Yesus itu lembut, tapi lumayan menohok ya. Dia bilang, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan sekedar Yesus lagi memarahi muridnya yang mungkin agak lamban menangkap maksudnya. Sama sekali bukan. Pertanyaan balik ini sebenarnya adalah sebuah pengantar yang dirancang dengan sempurna untuk sebuah rahasia ilahi. Sebuah kebenaran luar biasa yang bakal mengguncang dunia dan mengubah cara kita melihat Allah buat selamanya. Poin paling krusialnya ada di kalimat Yesus yang selanjutnya ini. Dia menyatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Wah, ini benar-benar salah satu puncak pewahyuan yang paling menakjubkan di Injil Yohanes. Dan, ya, ini adalah fondasi mutlak dari iman Katolik kita. Di sini Yesus dengan sangat tegas mengklaim kalau dia itu bukan cuma sekedar nabi atau sekedar guru moral yang bijak, apalagi cuma tokoh teladan biasa. Bukan, dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Relasi Yesus dan Bapa itu benar-benar satu kesatuan hakikat yang seutuhnya. Gak bisa dipisahkan, sejalan dan benar-benar sempurna adanya. Oke, buat menjelaskan konsep yang luar biasa dalam ini, para bapak gereja di abad-abad awal dulu memakai satu istilah teologi dari bahasa Yunani kuno, namanya perikeresis. Ya, kedengarannya memang agak rumit, tapi maknanya wow, luar biasa indah. Istilah ini menggambarkan sebuah misteri luar biasa, di mana pribadi-pribadi Tritunggal Maha Kudus itu saling berdiam di dalam kasih yang abadi. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi, daripada kita melihat ini cuma sebagai teori teologi yang kaku, coba deh bayangkan ini tuh kayak sebuah tarian kesatuan cinta kasih ilahi yang benar-benar sempurna, dinamis dan gak terpisahkan. Sebuah cinta yang terus-menerus memberi dan menerima tanpa ada batasnya. Kalau kita melihat sejarah, gereja kita itu sudah berjuang habis-habisan loh buat mempertahankan kebenaran agung ini. Contohnya, Santo Athanasius. Beliau ini berjuang dengan sangat gigih, bahkan sampai rela diasingkan berkali-kali demi melawan ajaran sesat Arianisme. Pengorbanan sebesar itu beliau lakukan semata-mata buat melindungi satu kebenaran mutlak ini, bahwa putra itu tidak diciptakan, melainkan sehakikat dengan Bapa. Jadi, kalau kita menyangkal keilahian Yesus, itu sama aja kita menyangkal Allah Bapa sendiri. Inilah landasan iman teguh yang kita warisi, yang kita hidupi, dan selalu kita rayakan dengan penuh kekaguman di setiap perayaan Ekaristi Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya konsep teologi yang luhur tadi bisa kita terapkan di hidup kita sehari-hari? Dari pemahaman yang melangit tadi, sekarang kita harus bawa turun, membumi ke dalam realita kehidupan kita. Karena kabar baik dari Injil itu nggak pernah dirancang cuma buat jadi sekedar teori yang bikin pikiran kita kagum doang. Nggak gitu. Yesus itu nggak memanggil kita cuma buat jadi pengagum Kristus yang hanya bertepuk tangan dari jauh dan jadi penonton pasif. Dia justru menantang kita buat menjadi pengikut yang bertindak, yang berani melangkah ke depan dengan iman yang hidup untuk mewujudkan kasih-Nya secara nyata. Tantangan mulia dan janji yang luar biasa ini mencapai puncaknya pada ayat Yohanes 14 ayat 12. Di situ Yesus menegaskan kalau setiap orang yang percaya kepadanya bakal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Serius, merinding gak sih mendengarnya? Pekerjaan-pekerjaan besar yang Yesus maksud di sini tuh merepresentasikan misi perutusan gerejanya yang terus hidup, bernafas, dan berjalan menembus zaman sampai ke ujung bumi. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk mewartakan kebenaran Injil, melayani sesama, dan ingat, kita dimampukan melakukan semua ini murni karena kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Terus, wujud nyatanya tuh kayak gimana sih kalau kita lagi santai di ruang tamu, atau lagi pusing dikejar tenggat waktu di kantor?
Ternyata melakukan karya-karya yang lebih besar itu wujudnya sangat membumi dan praktis loh. Karya besar itu beneran terjadi pas kita rela mengulurkan tangan secara nyata buat membantu mereka yang miskin dan tersingkir. Atau pas kita akhirnya menemukan kerendahan hati yang tulus untuk mengampuni pasangan yang mungkin sudah bikin kita sakit hati. Atau ya sesederhana kita menyempatkan waktu untuk mendoakan rekan kerja yang lagi sakit. Jadi ini tuh bukan sekedar tindakan baik biasa ya. Ini adalah pilihan-pilihan radikal dan konkret yang kita buat setiap hari untuk benar-benar menghadirkan kembali karya keselamatan Yesus di dunia nyata. Dan tenang saja, untuk melakukan semua itu dengan segala kelemahan manusiawi kita, Yesus nggak pernah membiarkan kita berjuang sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Dia membekali kita dengan satu janji soal doa yang sangat mendalam dan penuh kuasa. Dia bilang, "Mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Kesatuan hakikat antara Bapa dan Putra yang dari tadi kita resapi bersama, nah itulah yang menjadi rahasia kekuatan di balik setiap doa-doa kita. Kesatuan ilahi itulah yang secara misterius mengubah hidup kita yang kadang rapuh ini menjadi saluran berkat kokoh yang mengalirkan rahmat, penyembuhan, dan kedamaian ke dunia di sekitar kita. Sebagai penutup renungan kita, saya mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak, hening, dan coba benar-benar renungkan pertanyaan penting ini di dalam hati. Maukah Anda menjadi saluran berkatnya hari ini? Beranilah mengambil keputusan untuk melangkah keluar, karena Dia yang bersatu secara sempurna dengan Bapa selalu ada dan senantiasa mendampingi kita dalam setiap detik perjalanan kehidupan kita. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.